Sekarang kita akan bersama-sama belajar bagaimana caranya membuat kuis atau tes pada aplikasi Moodle. Sama halnya dengan materi sebelumnya, bahwa untuk memulai suatu aktivitas pada aplikasi Moodle, kita harus login dulu dengan menggunakan akun yang sudah kita miliki. Kita login di sini. Setelah berhasil login, kita tentukan dulu mata pelajaran yang akan kita buat soalnya atau yang akan kita buat kuisnya. Di sebelah kiri pada bagian menu terdapat kursus yang saya ikuti. Itu kalau menunya bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris tampilannya seperti ini, My Course. Ya, di situ ada mata pelajarannya. Langsung klik aja nama mata pelajaran yang kita pegang. Nah, setelah kita masuk pada mata pelajaran yang bersangkutan, kita aktifkan dulu mode editnya. Cara mengaktifkan mode edit yaitu sama ya, seperti pada video sebelumnya ya. Kita pilih section itu kotak yang ini. Nah, ini kotaknya, ini namanya section judul dari mata pelajaran. Seksi judul utama dari mata pelajaran yang kita pilih tadi, dan pada section tersebut ada gambar atau icon gear di sebelah kanan. Nah, pada icon gear ini kita klik dan kita pilih pada pop-up menunya Turn Editing On, atau kalau bahasa Indonesia tampilannya itu hidupkan mode ubah. Nah, sekarang kita akan belajar dulu cara membuat question bank atau bank soal. Jadi untuk membuat kuis itu bisa melalui bank soal atau kita secara langsung dari kuisnya. Tapi sekarang kita pelajari dulu bagaimana cara membuat bank soal. Pada section judul dari mata pelajaran, kita klik lagi icon gearnya dan klik menu more, itu paling bawah. Nah, kita scroll ke bawah. Di bawah ada section question bank. Langsung klik question. Nah, di sini kita sudah bisa membuat soal. Sebelum membuat soal, ada baiknya kita buat dulu kategori-kategori berdasarkan bab-bab yang ada pada mata pelajaran yang kita pegang tersebut. Misal kita sudah memiliki berapa bab dan kita akan membuat soal atau ulangan yang berhubungan dengan bab tersebut. Misal pada mata pelajaran contoh ini sudah ada 2 bab pelajaran, yaitu tata surya dan magnet. Jadi kita bisa buat pengelompokan soalnya berdasarkan bab-bab yang ini. Cara membuatnya, kita buat kategori. Untuk membuat kategori, kita klik pada bagian ini. Nah, di sini kita buat kategorinya. Cara membuatnya, kita tulis di sini nama kategorinya. Misal bank soal tata surya. Langsung add kategori. Setelah selesai membuat kategori, nah ini sudah masuk
ada bank soal tata surya. Ini merupakan kategori baru yang telah kita buat. Selanjutnya baru kita buat soal-soalnya. Untuk membuat soal, kita kembali lagi klik ke bagian menu question dengan cara mengklik tab question di sini. Nah, ketika akan membuat soal, jangan lupa tentukan lagi kategorinya. Di sini ada select a kategori. Kita pilih kategori yang kita buat tadi, itu bank soal tata surya. Nah, baru setelah itu kita klik tombol create a new question untuk memulai membuat soal-soal. Nah, di sini ada pilihannya. Ada multiple choice untuk pilihan ganda, ada true false untuk benar salah dan sebagainya. Bahkan di sini ada essay dan ada short answer ya. Kalau short answer itu jawaban yang lebih pendek dari essay, Pak. Misal kita buat untuk multiple choice, yaitu pilihan ganda, klik di sini, lalu klik tombol add. Nah, selanjutnya di sini ada field-field yang wajib diisi, yang ditandai dengan tanda seru berwarna merah, itu artinya wajib diisi. Pada bagian question name, kita wajib mengisinya. Ini untuk nama pertanyaannya, bukan soalnya, tapi nama pertanyaannya. Misal Tata Surya 1 gitu ya. Nah, baru di sini pada bagian question text itu adalah teks pertanyaannya. Misal untuk soalnya seperti ini. Lalu untuk opsi pada pilihan gandanya itu terdapat pada bagian bawah, itu pada kolom answers. Nah, di sini kita bisa mulai memasukkan opsi-opsi dari pilihan ganda tersebut. Misal untuk yang ini, dan ini untuk choice 1, itu untuk pilihan ke-1. Dan nantinya akan ditampilkan secara acak. Jadi walaupun di sini kita isi pertama, itu belum tentu menjadi opsi A misalnya. Karena nanti pada penyajiannya ketika siswa mengerjakan soal ini bisa diacak. Dan untuk optionnya kita isi pada bagian choice sini. Nah, misal opsi-opsinya seperti ini. Ini secara default Moodle itu menyediakan 5 opsi. Kita bisa mengisi sebagian, misal 4 option saja. Dan untuk pada bagian kunci atau pada jawaban yang benar, pada grade-nya kita isi dengan nilai 100%. Nah, misal pada soal ini jawaban yang benar itu adalah pada choice 2. Nah, maka di sini tentukan nilainya 100%. Seperti itu. Kalau sudah, klik tombol save change. Nah, kalau berhasil, maka di sini akan ditampilkan soal yang tadi kita buat. Untuk melihatnya, kita bisa klik pada bagian edit dan di sini ada preview. Nah, seperti ini. Nah, sampai di sini kita sudah punya satu soal untuk bank soal tata surya. Untuk membuat pertanyaan lain, kita klik lagi tombol create a new question. Lalu bagaimana jika kita ingin mengedit atau merubah soal yang sudah kita buat tadi? Maka untuk mengeditnya kita klik lagi bagian edit. Setelah itu
edit question, maka kita akan masuk pada halaman soal yang tadi kita buat. Nah, setelah masuk di sini, kita bisa mulai mengedit baik itu di soal ataupun pada opsi-opsi di pilihan gandanya. Setelah selesai mengedit, merubah, kita langsung klik tombol save lagi. Nah, pada pembuatan soal ini, kita juga bisa menambahkan atau menyisipkan file gambar, file video, atau file audio pada soal atau pada opsi di pilihan gandanya. Sebagai contoh, kita buat soal baru. Di sini pilihannya kita tetap pilihan ganda, lalu klik tombol add. Jangan lupa pada bagian question name kita isi, karena ini harus. Misal di sini Tata Surya 2. Kita isi soalnya misal seperti ini. Nah, pada opsi pilihan gandanya misal kita akan menggunakan gambar, maka untuk mengambilnya kita gunakan icon ini. Sama seperti pada proses membuat materi dulu. Sama di sini klik tombol browse. Pada bagian kiri klik tombol upload file. Di sini klik choose file. Setelah nama filenya dipilih, klik tombol upload file. Agar kita tidak perlu memberikan deskripsi, kita bisa cek di sini. Dan ini ukuran gambarnya. Jika gambarnya ingin lebih kecil, atau jika kita ingin merubah ukuran gambarnya, kita ubah gambarnya ukurannya di sini, biar tidak terlalu besar misalnya. Lalu save image. Nah, pada opsi pertama atau pada choice 1 kita sudah memberikan gambar. Selanjutnya pada choice 2 juga sama. Kita klik tombol insert image di sini. Prosesnya sama seperti tadi. Browse, klik upload file, choose file, dan setelah itu tentukan nama filenya. Setelah di sini tampil nama filenya, kita klik tombol upload. Sama seperti tadi. Jika kita tidak ingin mengisi deskripsinya, checklist di sini, sehingga deskripsinya bisa diabaikan. Setelah itu, klik tombol save image. Kalau kita tidak ingin merubah ukurannya, kalau kita ingin merubah ukurannya, kita bisa rubah di sini. Lanjutkan ke nomor berikutnya, ke choice berikutnya. Browse, choose file, upload. Setelah itu save. Oh maaf, ininya checklist dulu, agar kita tidak perlu mengisikan deskripsi gambar di sini. Terakhir pada choice 4, upload.
checklist di sini. Biar ukurannya tidak terlalu besar, kita rubah di sini menjadi 250 misalnya. Lalu save image. Nah, sama untuk menentukan kuncinya, kita beri nilai 100% pada bagian grade di choice yang kita tentukan sebagai kunci. Kalau di sini kuncinya di choice 3, maka pada grade-nya kita isi dengan nilai 100%. Setelah itu save change. Nah, sekarang kita sudah punya dua soal. Misal kita preview untuk melihat hasilnya. Nah, maka tampilnya seperti ini. Pada contoh yang kita buat tadi, kita sudah membuat dua buah soal dengan cara manual. Artinya kita membuat soal baik itu bagian pertanyaan maupun opsinya, kita mengetikkannya secara manual pada form yang sudah disediakan oleh aplikasi Moodle tersebut. Nah, aplikasi Moodle ini juga menyediakan fasilitas import untuk soal. Artinya kita bisa mengambil soal dari file-file lain yang sudah kita sediakan. Nah, langkah-langkah untuk mengimport soal, pertama jelas kita harus memiliki filenya terlebih dahulu. Dan untuk fasilitas import ini, Moodle hanya mengenali file teks, yaitu sebuah file yang berekstensi txt, dan untuk di Windows kita bisa membuatnya dengan aplikasi Notepad bawaan dari Windows. Caranya, kita klik Start, dan pada aksesoris kita cari Notepad. Nah, ini Notepad. Ini Start, lalu pilih aksesoris dan pilih Notepad. Nah, sampai di sini kita sudah bisa membuat soal-soalnya secara manual, atau kita bisa juga mengkopas dari file lain. Misal kita sudah punya file soal di Microsoft Word. Nah, kita bisa ambil copy dan paste di sini. Seperti yang akan saya lakukan, kita akan mengcopy dari file Microsoft Word. Nah, di sini sudah tersedia sebuah file soal sebanyak 12 nomor dan sudah ditentukan kunci jawabannya. Kita bisa pilih semuanya, lalu copy dan kembali lagi ke Notepad, lalu tempel di sini. Langkah selanjutnya, kita harus menghilangkan semua nomor urut yang ada di soal. Itu wajib. Ini tidak boleh mengandung nomor urut. Ini buang. Ini juga buang, dan seterusnya. Selanjutnya, kita juga harus mengganti kata kunci jawaban ini dengan bahasa Inggris, yaitu answer. Dan tidak boleh ada spasi ketika akan menambahkan titik 2. Jadi setelah huruf R langsung titik 2. Baru setelah titik 2 ada spasi, dan disitu ditentukan huruf kuncinya. Jadi kita ganti semuanya. Ini juga kita ganti, dan seterusnya. Pada bagian teks pertanyaan itu tidak boleh 2 paragraf. Artinya tidak boleh mengandung enter. Jadi selesaikan saja sampai selesai tanpa mengandung enter. Jadi kalau terpaksa nanti ada soal yang mengandung beberapa paragraf, itu tidak bisa dibuat pada soal yang diimport. Itu harus dibuat dengan cara manual. Itu. Untuk bagian opsi, penulisannya seperti ini. Jadi huruf kapital A, B, C, D. Kalau hanya 4 opsi, tapi kalau 5 boleh ditambah E, F, dan seterusnya. Nah, setelah huruf opsi ada tanda titik, spasi, baru teks opsinya. Untuk jarak antar nomor soal, untuk soal nomor 1 dengan nomor yang lainnya itu dipisahkan dengan 1 paragraf kosong. Nah, kalau sudah selesai,
Kita simpan filenya, misal soal, simpan. Setelah filenya disimpan, kita kembali lagi ke halaman Moodle. Nah, dari sini selanjutnya kita klik tab import yang ada di sini. Nah, pada tampilan ini, karena kita menggunakan jenis file pilihan ganda, maka pada file format kita pilih icon format. Scroll ke bawah. Nah, pada bagian import, klik choose a file untuk mengambil file yang tadi kita buat. Sama kalau sudah klik di sini, klik tombol upload file, klik choose file. Nah, di sini pilih file yang tadi kita buat di Notepad. Nah, kalau di sini sudah tampil nama filenya, klik tombol upload this file. Selanjutnya, karena di sini sudah tampil nama filenya, klik tombol import. Nah, di sini ditampilkan soal-soal yang terbaca oleh Moodle. Di sini ada dijelaskan importing 12. Artinya semua soal yang tadi kita buat sudah terbaca, dan di sini dikasih previewnya dari nomor 1 sampai nomor 12. Nah, jika terjadi error, biasanya di sini akan diberi peringatan dengan warna merah. Jadi kalau ada warna merah itu error dan tidak bisa dilanjutkan. Kalau tidak ada warna merah dan di sini sudah ditampilkan teks soalnya, kita klik tombol continue untuk melanjutkan. Nah, sampai di sini proses impor soal sudah berhasil. Tandanya semua soal yang tadi kita buat sudah tampil di list dari soal ini, digabungkan dengan soal yang tadi kita buat secara manual. Untuk melihat salah satu contoh soalnya, kita klik tombol edit dan pilih preview. Dan untuk menampilkan kuncinya, kita klik fill in correct response. Nah, di sini tampilkan kuncinya. Kita bisa bandingkan dengan file Notepad yang kita buat tadi. Nah, dengan ini. Ini ada soal bagian komet yang berukuran bla 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 gitu ya. Cari di sini bagian komet yang mana, yang ini. Di sini kuncinya adalah C, yaitu ekor komet. Nah, di sini juga sama, kuncinya ekor komet, walaupun sekarang bukan di C lagi, tapi di B. Dan nanti ketika ditampilkan ke siswa, ketika ujian sedang berlangsung, ini akan diacak untuk tiap siswa posisinya berbeda. Close preview untuk menutup previewnya. Karena kita sekarang sudah memiliki koleksi soal di bank soal, sekarang kita sudah bisa membuat kuis atau ujian atau ulangan ke siswa. Caranya, kita klik salah satu bab yang sudah kita miliki soalnya. Dalam contoh ini bab tata surya. Kita klik di sini. Lalu pada bagian kursus ini, bagian bab tata surya, kita bisa langsung membuat ujian atau membuat kuis dengan cara klik pada bagian add an activity or resource. Itu kalau bahasa Inggris. Kalau menunya bahasa Indonesia tampilnya seperti ini. Tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Nah, jika link-link ini tidak tampil, misalnya tampilnya seperti ini, maka untuk menampilkannya adalah sama seperti pada materi sebelumnya, yaitu pada icon gear di sini, pada section nama mata pelajaran, klik
dan pilih Turn Editing On. Klik di sini untuk menambah kuis. Pilih kuis yang ada di bawah. Lalu klik tombol Add. Pada bagian name, kita wajib mengisinya. Di sini nama ujiannya misal ulangan harian Tata Surya, misal seperti itu. Lalu kita atur timingnya. Jadi pada bagian bawah ada section timing. Di sini tentukan waktunya, open the quiz. Artinya di sini kita menentukan waktu kuis dibuka. Jadi bukanya tanggal berapa, jam berapa. Klik dulu enable. Di sini tentukan tanggalnya. Misal tanggal ujiannya itu tanggal 12. Ya, tanggal 13. Dan soal ini mulai bisa dibuka dari mulai jam 7 pagi misal. Lalu tentukan juga tanggal penutupannya. Misal ini dibuka hanya 1 hari, atau kuis ini ditutup di hari yang sama. Misal jangan lupa checklist dulu enable-nya. Tanggalnya sama 13. Misal ditutup jam 5 sore. Itu pukul 17.00. Nah, dengan setting seperti ini, maka kuis ini akan mulai tampil di halaman siswa tanggal 13 April tahun 2020 jam 7 pagi dan akan ditutup pada di hari yang sama, yaitu tanggal 13 April 2020 jam 5 sore. Setelah itu klik save. Nah, sampai di sini kita sudah membuat ulangan, tapi belum mengandung soal. Kita baru menentukan ulangannya saja. Untuk menambah soalnya, kita klik pada nama kuis yang tadi kita buat, yaitu di sini. Nah, di sini ditampilkan nama ulangannya, nama kuisnya, juga tanggal dibuka dan tanggal ditutupnya. Untuk menambahkan soal, klik tombol edit quiz. Setelah masuk ke halaman edit, di sebelah kanan ada link add. Klik link add dan pilih from question bank. Artinya kita mengambil soal atau mengambil pertanyaan dari bank soal. Klik. Nah, di sini tampilkan soal-soal yang bisa kita ambil yang sudah kita buat dan sudah kita impor tadi. Di sini ada 14 soal. Nah, kalau ingin dipilih semuanya, checklist di sini. Maka semuanya akan terchecklist. Kalau hanya ingin sebagian, maka kita buang yang tidak akan kita pilih. Misal dari 14 ini kita buang 4. Artinya kita hanya mengambil 10. Lalu klik tombol add selected question to the quiz. Sampai di sini, kuis yang kita buat sudah memiliki 10 soal. Dan jangan lupa klik tombol save untuk menyimpannya. Kita kembali lagi ke halaman sebelumnya untuk melihat hasilnya. Itu ke halaman mata pelajaran, dan pada bagian bab
pada bagian section kedua ada ulangan harian tata surya. Untuk melihat tampilannya, kita bisa klik tombol preview. Nah, sini tampilannya. Ini tampilan halaman 1 untuk ujian, dan daftar halamannya ada di sebelah kanan pada kolom quiz navigation. Ini untuk tampilan nomor 2, nomor 3 dan seterusnya bisa dicoba pada bagian ini. Oke, sampai di sini kita sudah bisa membuat soal, baik itu secara manual maupun dengan cara mengimpor, dan kita sudah bisa membuat tes atau ujian. Pada video berikutnya nanti kita akan sama-sama belajar tentang cara membuat grade atau membuat ranking dan memeriksa hasil ujian.